parah. Kepura-puraan Abu Janda kini jadi nyata. Sudah 3 kali rumah sakit tolak perawatan Abu Janda kritis COVID. Miris sekali nasibnya mobil ambulan angkut Abu Janda dicegat pengemudi lain. Di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos bahwa benar adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa bucin atau bulecet sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada laskar yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini saya akan tambahkan 1 bintang lagi menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi jadi bintang 7 dan seterusnya. Dan terakhir, alhamdulillah saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib abal-abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Tunggu saya keluar nanti, tunggu saya dakwah lagi, teriak-teriak bangsat saat dakwah sambil mengatasnamakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing didewa-dewakan, kalau perlu dijaga. Ahlil bait caci habis demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati ahlul bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lo nanti di hari kiamat, jangan main-main nanti. Orang yang paling teguh pijakannya berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat adalah di antara kalian para umatku, kata Rasulullah, asyaddukum hubban, orang yang paling besar, yang paling kuat cintanya di antara kalian, li ahli baiti wa ashabi, kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada sahabat-sahabat saya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan sirat nggak bakal jatuh. Kalau seseorang cinta kepada ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada cucu Nabi, pasti insya Allah dia akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana seseorang, ya, orang lain cinta kepada anak, punya anak, ya, cinta, disayang, dikasih uang, anak punya anak senang apa enggak? Begitu juga Rasul, kalau ada yang cinta kepada cucunya Rasul, pasti Rasulullah akan senang, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada orang benci dengan anak punya anak, dimusuhi, didolimi, dicaci maki, dicela. Anak senang apa benci? Pasti benci. Ya, begitu juga Rasul. Jadi cintalah kalian kepada keluarga Rasul, kepada cucu Rasul, demi untuk mendapatkan cintanya Rasul. Sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara tentang dalil di bagiannya nanti, kita rentetannya dahulu. Tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama. Berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama sahabat Rasulullah, hati-hati yang mulutnya lancang sama istri-istri Rasulullah, sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafidh, sama Abu Yazid Muhammad al-Maliki dan para habaib-habaib. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh.
Karena kata Rasulullah, yang paling jejak jalan di atas sirat, nggak bakal jatuh, yang mantep pijakannya, yang paling kuat cintanya kepada keluarga Rasul, kepada sahabat Rasul. Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan terpapar COVID-19. Saat ini ia sedang menjalani isolasi mandiri. Informasi itu disampaikan Abu Janda melalui akun jejaring media sosial pribadinya. Dia bahkan mengunggah foto dirinya tengah berbaring dan diinfus. Melalui unggahan tersebut, Abu Janda menjelaskan bahwa ada varian baru yang lebih ganas lantaran bisa berterbangan di udara, sudut ruangan, hingga sejumlah barang di rumah. Bahkan kata Abu Janda, virus tersebut bisa bermutasi dari dalam tubuh seseorang yang sudah divaksin. Terkait hal itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dan tetap berpikiran positif. Untuk diketahui, Abu Janda terkenal dengan pernyataannya yang kontroversi. Bahkan ia sempat menyatakan bahwa dirinya rela masuk neraka asal tidak bertemu dengan ex-pentalan FPI Habib Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad, hingga Tengku Zulkarnain. Pernyataan itu diungkapkan dalam keterangan tertulis di media sosial yang menyindir soal ucapan larangan mengucapkan Selamat Natal. Ia mengatakan dia sebagai umat Islam tak masalah dibilang masuk neraka kalau hanya karena mengucapkan Hari Raya Natal. Asalkan, kata Abu Janda, tak bertemu dengan Habib Rizik Syihab, Tengku Zulkarnain hingga Ustadz Abdul Somad. Di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos, bahwa benar adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buceri atau bulecet sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Laskar yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini saya akan tambahkan 1 bintang lagi menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi jadi bintang 7 dan seterusnya. Dan terakhir, alhamdulillah saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib abal-abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Tunggu saya keluar nanti, tunggu saya dakwah lagi, teriak-teriak bangsat saat dakwah sambil mengatasnamakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai Ahlul Bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci Ahlul Bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama Ahlul Bait. Orang-orang asing, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, Ahlul Bait caci habis, demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati Ahlul Bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lu nanti di hari kiamat, jangan main-main nanti. Orang yang paling teguh pijakannya berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat adalah di antara kalian para umatku, kata Rasulullah, asyaddukum hubban, orang yang paling besar, yang paling kuat cintanya di antara kalian, li ahli baiti wa ashabi, kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada sahabat-sahabat saya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan sirat nggak bakal jatuh. Kalau seseorang cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada cucu Nabi, pasti insya Allah dia akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana seseorang, ya, orang lain cinta kepada anak punya anak, ya, cinta, disayang, dikasih uang, anak punya anak, anak senang apa enggak? Begitu juga Rasul, kalau ada yang cinta kepada cucunya Rasul, pasti Rasulullah akan senang, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada orang benci dengan anak punya anak, dimusuhi, didolimi, dicaci maki, dicela. Anak senang apa benci?
pasti benci. Ya, begitu juga Rasul. Jadi cintalah kalian kepada keluarga Rasul, kepada cucu Rasul, demi untuk mendapatkan cintanya Rasul. Sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara tentang dalil di bagiannya nanti, kita rentetannya dahulu. Tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad hilanglah agama. Berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama sahabat Rasulullah, hati-hati yang mulutnya lancang sama istri-istri Rasulullah, sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafidh, sama Abu Yazid Muhammad al-Maliki, dan para habaib-habaib. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh, karena kata Rasulullah yang paling jejak jalan di atas sirat, nggak bakal jatuh, yang mantep pijakannya, yang paling kuat cintanya kepada keluarga Rasul, kepada sahabat Rasul.